Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen, kali ini balik lagi di Opsi, obrolan pengurus organisasi. Ya, di sini saya menggunakan baju pramuka, tentunya saya ditemani oleh anak-anak pramuka SMA Negeri 1 Cilimus. Di sini saya bersama dengan Dimas, Najwa, dan Ular Garaga. Ipan. Di sini Ipan sebagai pradananya, pradana putra, dan di sini Najwa sebagai pradana putri, dan Dimas sebagai saya sebagai ketua DKR. Oh iya, dia ketua DKR. Saya merasakan ke sana. Iya. Banyak. Betul. Ini bendahara kami ya, bendahara putra. Ya, kalau di SMA Necis dia sebagai bendaharanya. Ya, tentunya di sini kita akan bahas seputar pramuka di SMA Negeri Cilimus. Dan seperti biasa kita kalau di pramuka ada yang udah masuk sama yang belum masuk, juga ada yang masih belum paham tentang apa arti pramuka nih. Coba dari kalian, ada yang mau ini ngasih tahu tentang apa arti pramuka gitu? Enggak, ada yang mau. So, silakan aja, Pak. Enggak, yang tua dulu. Yang tua. Masya Allah. Dimas yang tua ya. Pramuka ya, kalau dari kepanjangannya sih Praja Muda Karana. Nah, Praja Muda Karana itu berarti kan jiwa muda yang suka berkarya. Jadi kan orang pramuka itu isinya itu orang-orang yang suka berkarya, walaupun di masa pandemi seperti ini kan kita harus tetap bisa berkarya gitu, walaupun situasinya nggak mendukung sekalipun. Jadi pramuka itu orang-orang yang mempunyai inovasi dan kreasi tanpa batas menurut saya gitu. Ya. Dari yang lain gimana? Ya kalau misalkan benar kata Ipan sih, jadi kan emang Praja Muda Karana itu singkatan ya, maksudnya arti darinya singkatan dari pramuka ya. Pemuda yang suka berkarya ya, itu emang jadi orang-orang pramuka itu emang diharuskan dia itu suka berkarya gitu. Jadi orang-orang yang selalu memberikan inovasi baru di setiap hal, setiap kegiatan. Jangan sampai kegiatan itu monoton terus, minimalnya dari satu kegiatan dengan kegiatan yang lain itu minimalnya kualitasnya sama, tapi lebih bagus lagi ada inovasi baru yang diterapkan. Betul gitu. Dari Mbak. Mbak. Gimana? Oh, udah enggak. Karena Oke. kebetulan Najwa itu belum sarapan. Oh, jadi, gitu. Jadi otaknya agak sedikit. Pantesan nggak tinggi-tinggi. Ya. Enggak tinggi tapi enggak dibutuh. Oh iya gitu bahasa halusnya ya. Maaf, jadi terbully. Aja mau pulang Gak boleh. Kita harus lanjut lagi. Kasihan. Nah, kita kan dari SD sudah mengenal pramuka nih ya. Ya. SD pramuka, SMP ada pramuka, SMA juga pramuka. Berarti kita dari kecil tuh udah mengenal tentang pramuka nih. Nah, tapi masih banyak yang bertanya kenapa pramuka dijadikan sebagai ekskul wajib. Nah, coba. Kalau ekskul pramuka itu sebenarnya kan sifatnya sukarela, aslinya sukarela. Iya, sukarela. Hanya saja oleh pemerintah dijadikan ekskul wajib dan dimasukkan ke kurikulum. Jadi seperti itu. Jadi kan mungkin dilihat dari sisi pandang pemerintah, mungkin pramuka itu membawa beberapa perubahan untuk pendidikan Indonesia seperti kedisiplinan atau kemandirian dan sebagainya. Jadi kan dimasukkan ke kurikulum. Jadi seperti itu. Oh, gitu. Dari ketua DKR. Iya, jabatannya lebih tinggi dari Ipan. Kalau misalkan kenapa pramuka jadi ekskul wajib? Iya. Itu kan dimulainya kalau nggak salah dari tahun 2014, kalau nggak salah ya. Iya. Kalau lupa ingat itu dari tahun 2014 sama pemerintah dia akan ekskul wajib karena kurikulum 2013 itu kan lebih mengedepankan pendidikan karakter. Oh iya. Ekskul pramuka itu diharapkan bisa membentuk karakter-karakter anak-anak muda yang gak ada akhlak gitu. Ya. Kita tahu kan semakin iya. Jadi anak-anak muda zaman sekarang kan ya karena sudah kecanduan main gadget, FF. Ya maaf, begitu sebut merek. Jadinya akhlakul karimahnya anjir. Ayo kali men. Jadi akhlakul karimahnya jadi sedikit kurang. Itulah kan kata guru-guru juga sekarang kan anak-anak katanya akhlaknya gak ada gitu, sama sekali gak ada. Apa sih namanya itu degradasi moral katanya tahun-tahun ini. Iya. Terus dari kalian nih sebagai di SMA sekarang Bandara atau Laksana?
kebetulan yang ini Laksana tapi bohongan. Kalau aku Laksana beneran gitu. Enggak bohong. Oh, Enggak. yang berdua ini Jadi- Laksana. Ini Ya, Laksana, jadi kan, Bantara. jadi begini, kan kita ini berdua udah laksana. Kenapa Dimas masih Bantara? Karena waktu itu katanya bajunya dicuci Bajunya katanya. dicuci. Waktu Jadi ada pelantikan. pembaran. Enggak, waktu pelantikan. Oh, pelantikannya. Ya, pelantikan. Jadi setelah pelantikan pengurus kan ada pelantikan Laksana. Ya. Kebetulan karena saya bajunya dicuci, Ya. gitu, jadi Jadi nggak saya ikut. ikut Jadi ada halangan. pelantikan. Oh. Yang berhalangan karena Oh, bajunya belum kering. Nah, kawan. pas waktu itu mau dilantik pandemi. Jadi sekarang dilantik. Ya, Bantara abadi ya. Acara abadi. Bantara abadi. jadi Mantap, nanti mantap. tenang, ada pelantikan lagi. Oh ya, mantap. Nah, buat kalian nih sebagai kakak pramuka, apa sih yang kalian rasakan sebagai anak pramukanya gitu? Enggak, Pak. Oh, Mangga, ini yang tengah dulu nih sebelum ini. Kecil Mangga yang Ya Allah. Kalau buat Najwa pribadi sih kayak pramuka tuh emang ngebentuk diri Najwa yang jadi sekarang ya. Dari pas dulu kan emang gak bisa ngomong kayak gini tuh, terus gak punya keberanian buat nyampein gagasan, buat berkarya, buat berinovasi. Dan ketika kenal pramuka beberapa tahun yang lalu, ya kayak berubah gitu tuh, kayak berubah terus jadi ya kayak Najwa sekarang. Banyak banget sih manfaatnya bagi Najwa mah. Dari yang lain? dari mana aja dulu. jadi Power Ranger. Ya, berubah ya. Berubah ya. Ya sih, kalau apa yang buat diri saya berubah dari pramuka sih banyak sebenarnya. Waktu dari SMP nih ikut pramuka itu awalnya cuma ikut-ikutan aja gitu. Ya. Jadi awalnya Emang pengen aneh banget sih. pengen kelihatan apa ya? Pengen kelihatan terkenal gitu. Hmm. Pengen famous. Ingat banget. Ya, Buat ya, ya. SMP itu Ya. buat SMP. Cuman pas semasa SMA, pas masuk SMA, waktu ikut pramuka pas SMA ini, jadi berubah gitu feel-nya. Hmm. Jadi pengen bener-bener ngerasain apa sih itu pramuka, terus pengen bener-bener berkegiatan, gak cuma ikut-ikutan, pengen aktif, terus pengen nambah banyak teman juga. Ya, ya. Soalnya kan kita kebanyakan kegiatannya di luar juga gitu. Ya. Gitu sih. Kalau dari Dimas, Tadi pertanyaannya apa? Wih, lupa. apa yang dirasakan sebagai Iya. anak pramuka gitu? Oh, sebagai anak pramuka yang dirasakan sih sangat apa ya? Sangat senang sebenarnya karena saya ini kan bukan orang pramuka tadinya. Saya itu waktu SMP-nya orang paskibra, orang OSIS, orang pramuka tapi cuma ikut-ikutan doang berkata IPAT. Jadi waktu saya SMP itu saya ikut organisasi hanya untuk terkenal gitu. Dan juga hanya untuk membuli adik kelas saya gitu. Iya. Jadi saya sangat senang menyiksa adik kelas saya. Pramuka dulu. Tapi kan karena di pramuka SMA saya dididik bahwa senioritas itu tidak boleh. Ya. Akhirnya saya menjadi seorang kakak kelas yang gak ada guna. Jadi saya menjadi seorang kakak kelas yang berusaha untuk menjadi seorang kakak. Jadi gimana ya? Saya suka jadi pramuka itu tidak ada senioritas. Jadi ibaratkannya kita sebagai seorang kakak yang mendidik seorang adiknya gitu. Iya. Seperti apa sih Iya. bedanya? Iya. Beda ketika kita mendidik seorang junior ketika kita jadi senior. Ya, ya, ya. Terus juga perbedaannya lagi pengalaman yang dirasakan benar kata Najwa, saya mempunyai banyak teman dan juga nggak tahu kenapa ketika saya terjun di pramuka organisasi di luar sekolah tapi masih bersangkutan dengan pramuka saya itu bisa masuk gitu. Ya, ya. Jadinya ada kesempatan lebih besar untuk mengenal kepada orang-orang yang saya tidak kenal sebelumnya gitu. Ya. Kayak misalkan saya jadi kenal ke kepala sekolah, misalnya ketua kuaran, saya jadi kenal kepada orang-orang di kuarcap. Ya. Ya pokoknya menyenangkan lah gitu saya kenal dengan orang-orang tua yang mana orang-orang tua tersebut ibaratnya kakak-kakak pembina muda pembina pramuka dewasa ya, Iya, pramuka pramuka dewasa. Jadi saya tuh punya relasi misalkan nanti saya ada kesulitan atau apa, saya punya relasi untuk minta bantuan. Ya. Nah, sekarang untuk buat kelas yang baru masuk ke SMA nih, yang ingin bertanya, kalau jadi anak pramuka, udah masuk ke anak pramuka nih, nanti kita ngapain aja tugasnya gitu? Kapan? Apa itu? Jadi anak pramuka nggak bakal jauh-jauh sih dari yang namanya tugas ngisi SKU. Oh iya, ya itu penting berarti ya. Ya, ngisi Penting SKU itu sebagai anak penting. pramuka. Kalau misalkan kita mau lanjut sebagai penegak Bantara, nanti adik-adik bakalan dibimbing untuk ngisi SKU. Oh iya, ya. Jadi SKU itu kan syarat kecakapan umum untuk terpenuhinya syarat-syarat untuk menjadi penegak Bantara gitu. Jadi SKU itu sih nggak terlalu mudah, nggak terlalu Gila. salah, nggak terlalu sulit untuk diisi, asalkan
adik-adik semua punya niat untuk isinya gitu. Iya, itu niat yang ya. susah itu niatnya sebenarnya. Insan niatnya. Ya, jadi yang susah itu dari diri kita sendiri lah. Oh iya. Kalau misalkan kita dibawa mudah sih, insya Allah mudah gitu. Oh iya, di permukaan tuh ada jabatan bandara. Kalau bandara jabatan kan namanya? Tingkatan. Oh, tingkatan. Oh iya, kalau di permukaan tingkatannya apa aja? Dari bawah dulu ya, dari bawah dulu. Siaga. Ya pertama siaga itu untuk umur Siaga itu apa aja deh? Lagi. Siaga itu ada 3. Ya. Pemula, bantu, tata. Ya. Terus penggalang itu ada 3. Ya, Ramu, rakit, rakit, terap. terap. Terus penegak juga ada 2. Bantara, laksana. Ya. Terus Pandega cuma Pandega. Ya. Oh, Sama pandai. sama satu lagi sih Garuda. Ya. Garuda paling atas berarti. Ya, Garuda itu Di tingkatan setiap paling golongan atas. ada Garuda. Ya. Dan golongan gimana maksudnya? Jadi siaga ada Garudanya, penggalang ada Garudanya, penegak Oh, gitu. Oh iya. Nah, tingkatan Garuda itu emang paling sulit untuk dicapai sih sebenarnya. Banyak syaratnya yang harus di Iya. gitu. SKO termasuknya. Ya, SKU-nya harus sampai tingkat laksana kalau penegak ya. Oh iya. Berarti di SMA namanya penegak ya? Ya, Penegak ada bantara sama laksana. Itu ada artinya loh. Siaga, ada artinya? penggalang, Ya. penegak, Apa artinya? pandega. Kalau siaga itu jadi orang-orang yang menyiagakan apa ya? Mempersiap apa sih? Yang siap siaga Ya, untuk siap-siaga. memerdekakan Indonesia. Ya, Kalau penggalang itu orang-orang yang menggalang untuk kemerdekaan Indonesia. Kalau penegak itu orang yang menegakkan kemerdekaan Indonesia. ya. Kalau pandega itu orang-orang yang apa ya ibaratkan menjalankan ya, Ya, menjalankan setelah kemerdekaan. ya. Emang beda atau DKR? Oh iya, kan kalau di pramuka itu dilihat dari banyak orang dari tampilan bajunya nih, ada atributnya. Kalau dari sini coba lihat dulu, ada atributnya nih. Coba kenalin dari satu-satu coba atributnya. Aku nggak ada atribut. Kosong ya? Ya, tadi tuh lagi mau suci. jadi Dari yang sebelah kanan dulu coba, sebelah kanan dulu. itu pakai yang polos atau ini jadi yang ada di sebelah kanan ini lengan kanan ini ada TKK, ini namanya TKK atau tanda kecakapan khusus. Jadi ini didapatkan ketika kita sudah mengisi SKK atau syarat kecakapan khusus. Jadi ini tuh skill yang dipunyai seorang penegak. Iya. Jadi salah satu skill yang dipunyai oleh seorang penegak. Terus ini ada badge Warda atau Parti Daerah. Kalau Parti Daerah kita kan Jawa Barat. Jawa Barat. Nah ini ada gedung satenya. Terus di tengah-tengah ini, Nah, tengah-tengah ini ada nomor gudeg. Kebetulan nomor gudeg kita 13077. Ini juga untuk yang nomor gudeg untuk Ambalan Damar Wulan. gudeg tuh yang di Jakarta ya? Itu gudeg. Gudeg. Pasti. Tadi budok tuh bisa denger ya? Gudeg. Hari budok itu anjing ya? Budok. Ini mau ngomong. Oke, lanjut. Lanjut. Ini ada Bread Warcap. Warcap. Nah, wadah cabang kita kan Kuningan. Kuningan. Ya. Udah, yang di kanan ini udah. Ya, bagian sebelah sini. Yang ini, Nah, ya ini apa dulu ini nih? ini namanya tanda jabatan atau tanjab. Oh, Jadi tanda. ini didapatkan ketika kita sudah menjadi Dewan Ambalan. Oh iya. Terus yang atas ini ada pribad pengembaraan atau rencana tapak merah. Jadi kita kalau misalkan mau mendapatkan ini itu harus mengikuti pengembaraan selama 3 hari 2 malam. Kalau misalkan pengembaraan kan ada 2 macam. Ada yang 3 hari 2 malam sama yang 5 hari 4 malam. Kalau misalkan 3 hari 2 malam itu dapatnya nanti yang tapak merah. Kalau misalkan yang 5 hari 4 malam itu nanti tapak hitam. Terus ini nih yang warna ungu nih. Ini Betwasem. Jadi BET ini organisasi pramuka sedunia tuh internasional. Ya. Ya jadi ini lambang resminya. Terus Ini apa nih? Ini apa? kalau ini sih Tiska. Sebenarnya ini Tiska. Ya Tiska ini namanya. Oh, Tiska. Tanda ikut serta kegiatan. Yang Ya. sebelah kiri nih apa nih? Ini. Nah, ini nih. Ini logo Ambalan. Gambaran. Nah ini logo Ambalan kita yang Damar Wulan. Ini Damar Wulan Damar. untuk putra. Putra. Ya. Ya, putrinya? Yang Dewi Sartika. Dewi, Beda apa? Dewi Sartika. Dewi Satrika. Ya. Ini bawahnya apa nih yang biru-biru? Kalau ini itu tanda sebagai anggota. Jadi kan saya kebetulan sama Kak Dimas juga. Di baju yang satunya maksudnya. Jadi kan ini U-Report. Jadi U-Report itu semacam program dari UNICEF Iya. sebagai jadi bekerja sama dengan pramuka sebagai pramuka adalah setiap pramuka adalah kantor berita. Jadi pramuka Ya. itu penyalur berita atau informasi terupdate masa kini gitu. Iya. Jadi iya. kalau misalkan kita udah jadi anggota U-Report atau menjadi
anggota yang lainnya. Sebenarnya U-Report itu nggak pramuka aja, ada organisasi yang lain juga. Kalau misalkan kita udah menjadi anggota U-Report, kita bisa mengakses info-info yang terupdate sekarang gitu. Contohnya pandemi COVID-19 ini bisa kita akses. Ada. Oh iya, oh gitu ya berarti ya. Ya. Jadi ya inilah pramuka gitu. Pramuka itu emang salah satu eskul yang bisa membentuk karakter siswa-siswa ya kan di sekolahnya. Tapi nggak semua orang yang cinta atau suka dengan pramuka. Ya, Dan pasti setiap ada. sekolah pasti ada. Ya, Bridgingnya bagus sebenarnya. Hebat ya. Bagus saja tadi. Ya. Setiap sekolah pasti ada orang yang nggak suka ya kan. ya. Dan kalian sebagai yang kakak pramukanya nih menghadapi anak-anak seperti itu bagaimana? Menghadapi anak-anak Orang yang sulit ikut eskul kan sampai ada orang yang Ya. pulang kan, Ya, kabur. kabur gitu. Ya, kalau misalkan saya mah ya gini, kalau saya lagi aja kan gue gitu. Kalau misalkan apa sih ini Deh, Mas. gini sih, kalau misalkan kita kan di sekolah pramuka itu tidak hanya kita gitu, kita juga punya pembina. Ya, Jadi pembina itu tugasnya kan, kalau misalkan di penegak, pembina itu sebagai pemberi saran, pemberi masukan dan juga dan lain-lain saya bisa sebutkan. ya. Terus kalau misalkan ada anak yang bandel, misalkan kalau lagi pramuka wajib ada yang kabur atau apa, sebenarnya kita cuma berusaha untuk mengajak. Ya, mengajak. Tapi kalau misalkan emang beneran bandel ya kita kembali ke pembina gitu. Di hari itu urusan pembina, mau diapakan namanya juga membina. Jadi Ya, membina anak-anak yang seperti itu. Sedangkan kita ini adalah orang yang membantu pembina gitu, orang yang membantu mensukseskan pembinaannya pembina. Ya. Kayak Kita gitu. itu Ya, gitu. hanya mensupport pembina Iya, saja sih iya, sebenarnya. gitu. Jadi kan kita sebagai Dewan Ambalan sih hanya mengcover lah istilahnya, mengcover. Jadi mengikuti tindakan preventif dari pembina aja gitu. Iya. Rasanya, aduh. Jadi kalau misalkan Kamu jadi ini. Jadi kalau misalkan kita sih cuma mengajak aja gitu, Dek, jangan pulang dulu, ada pramuka. Kalau misalkan dia yang ngotot untuk pulang, ya udah kita biarin aja. Iya. Jadi kita cukup mengurusi anak yang antusias sama pramukanya aja gitu. Tapi Kalau- bener loh, kalau misalkan pramuka itu kan masuk kurikulum. Ya. Kalau misalkan di rapot yang lain pramukanya cek, Ya. kalau naik kelas, Iya. itu Oh, udah gitu pasti, ya? udah pasti, Oh. karena masuk kurikulum. Ya. Sama kayak nilai fisikanya kalau pas. Aduh, jangan pas itu. Udah. Kenapa jadi ke fisika? Iya. Itu kan PS. Jadi istilahnya itu pembina itu kayak orang tua gitu ya. Jadi Ya, kalau misalnya ada orang anak-anak tua. yang kabur gitu, Ya. kita ngadu ke orang tua kita gitu ya. Istilah kayak gitu berarti. Ya. Ya kita semua itu anaknya gitu. Ya, kita kita anaknya anaknya. gitu. Ha. Nah, Tuh apa yang mau? Alhamdulillah. nah di pramuka itu kan ada dasa dharma sama Ya, Trisatya. Trisatya. Nah, apa sih artinya dari dasa dharma sama Trisatya itu? Enggak wah. Enggak. Berat tuh ada. Enggak kan kita tadi udah jawab. Enggak. Pradana putrinya dong. Kalau apa ya, dasa dharma kan ya kita tahu semua ya, ada 10 gitu kan, Tashi, Paparera, Hedis. Terus kalau Trisatya itu cuma ada 3. Jadi Trisatya itu bagi anak pramuka tuh kayak sebuah janji. Gimana sih kita sebagai anggota pramuka berjanji untuk seperti ini? Nah, Kalau dasa dharma itu landasan kita harus seperti apa? Seperti apa ya, dasar kita untuk melakukan sesuatu dari dasa dharma. Trisatyanya itu janji, dasa dharmanya itu apa sih dia? Dasarnya gitu. oh, Ya udah simpel. oh gitu berarti. Aturan. Jadi dasar dari etik lah. Iya pasti setiap organisasi pasti ada aturannya kan ya. Iya. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke ini eskulnya nih. Biasa kalau eskul pramuka itu ada ini nggak sih kegiatan di luar sekolah? Oh, banyak. Nah, Banyak. bisa sebutkan satu-satu, bisa langsung jelaskan gitu kalian. Wah. Aduh. Ada kegiatan kalau misalkan yang buat ketua ambalan biasanya ada LPK, latihan apa sih, pengembangan kepemimpinan Ya, kalau nggak salah. LPK. Terus ada juga Raimuna, Ya. jadi perkumpulan pramuka penegak. Ya. Jadi kalau misalkan di pramuka penegak kan Raimuna, kalau Ya. penggalannya Jambore Ya. namanya. Hmm. Jambore. Terus juga ada juga perkemahan Wirakarya, ada kemah bela negara. Ya. Wah, pokoknya mau banyak Banyak. pramuka teh, banyak pisan, banyak pokoknya mah. Ya. Bisa disebutin sesuatunya. Dari apa ya? Kaget. Pasti itu. Dibandingkan dengan apa ya, kegiatan penggalang sama penegak tuh, penegak lebih banyak soalnya Iya. kan lebih fleksibel juga. Kita Iya. nggak terikat aturan sama pembina juga gitu. Jadi kan penegak kan udah masuk usia remaja yang silakan kalian bisa bisa ngatur diri sendiri lah istilahnya Iya. gitu.
bisa dilepas gitu. Jadi kan kegiatannya lebih fleksibel, lebih apa ya, lebih outdoor gitu Ya. lebih di luar lapangan banget gitu. Ya kalau kegiatan sih yang paling berkesan apa ya, banyak sih Yang sebenarnya. paling berkesan banyak, cuman saking Aku banyaknya mau jadi Jadi lupa nggak gitu. bisa ngomong ya, Ya. diungkapkan dengan kata-kata. Kalau aku sih yang paling berkesan itu Jambore sih, Jambore Ranting, karena kebetulan saya ketua DKR-nya panitia gitu, jadi sangat berkesan sih. Ya. Boleh dong kasih tahu dari DKR gimananya? Barangkali ada yang pengen Oh. ikut gitu. Ya, sebenarnya kalau mau ikut DKR masih lama ya, karena jabatannya 5 tahun ya. Iya. Satu masa waktu itu 5 tahun dari itunya jabatannya. Ya intinya sih enak lah jadi dewan kerja gitu. Jadi orang-orang yang mengurus pramuka di tingkat, ya kalau ranting kan berarti tingkat kecamatan. Iya. Ya, jadi dewan kerja itu ada ambalan, ranting, cabang, daerah sama nasional. Ya. Ya intinya kalau jadi orang dewan kerja itu ya misalkan ada Raimuna nih, Raimuna nasional itu yang ngurusnya orang-orang dewan kerja nasional ya, sama orang-orang Puarnas. Jadi ibaratkannya jadi tim apa ya, tim khusus lah kayak ini aja, kayak DPR, Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Cuman kan bedanya kalau DPR korupsi, kalau pramuka kan nggak korupsi. Jadi Iya. bedanya itu doang sih. Coba dari kalian ada nggak sepatat ini buat anak-anak biar mereka bisa tertarik dengan pramuka gitu, biar Oh. ikutan bantara sama laksananya gitu. Ya, Neng. Mau Neng. Yang tertua dulu. Aduh, wing D mah enggak ya, gua dulu aja. Aduh. Sepatah dua kata mah Sepatah nggak dua ada kata. kayaknya. Ada. Adanya berapa kalimat Ya. ya? Udah deh, Satu paragraf. yaudah satu paragraf, Ya. satu Oke. halaman. Ya pokoknya kasih Motivasi. biar mereka bisa tertarik lah dengan Masa pramuka. renungan yang ada bendera kuning di depan rumah. Bayangkan Bayangkan. kedua orang tua kalian. Kalau orang tua kalian pulang-pulang udah pakai kain kapan? Wah, kita benar nih. Lanjut. Ayo coba. Ya. Oke, buat adik-adik, selamat pagi semuanya. Jadi pramuka di SMA Negeri 1 Cilimus ini kan berbeda dengan pramuka SMP sebelumnya. Pasti akan lebih asik lagi di pramuka SMA. Banyak kegiatan yang bisa kalian eksplor dan banyak program kerja kami yang akan kami laksanakan. Jadi tunggu apa lagi? Kalau adik-adik minat silahkan gabung dengan kami di keluarga pramuka SMA Negeri 1 Cilimus. Kami membuka tangan selebar mungkin ya. Kita menerima dengan lapang dada. Kalau misalkan adik-adik ingin masuk pramuka, silakan. Kami tunggu di pramuka SMA Negeri 1 Cilimus. Di Zoom ya. Parah sih. Ada Dari mau, coba. Gimana ya? Pokoknya zaman sekarang tuh bukan zamannya lagi kita ngikut-ngikutin teman, apalagi Ya, ngikutin pengalaman. Iya, Kalau iya, kalian iya. punya pengalaman buruk di pramuka masa-masa lalu, di masa-masa penggalang, kalian bakal nemuin masa depan yang cerah di pramuka Betul. penegak Wih, gitu. Tuh. Betul. Ya, sarangnya semuanya. Ya, motivasi dari aku. Ayo ikut pramuka. Ayo. Udah ikut pramuka, maksudnya kita nggak ada senioritas, maksudnya kita have fun aja lah gitu. Ya. Jadi jangan dibawa takut, misalkan takutnya kayak pramuka SMP, misalkan waktu pramuka SMP kalian pernah disiksa, disuruh Ya. makan sampah, disuruh apa gitu. Pusap. Disuruh ya gitu. Ya, Di kita khususnya di SMA 1 Cilimus nggak ada sih yang kayak gitu. Iya. Ya. Paling adanya ya cuman ini aja sih, disembur sama soda api terus dibakar. Enggak. Kita sih Kalau ada yang kayak gituan, kita sekarang nggak bernafas Iya. ya. Oh. kita nggak menganut sistem Ya, vital kok. kita Tenang menganutnya aja. sistem kekeluargaan gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kalian ya seperti kalian di keluarga aja kayak gimana, Ya. nggak mungkin kan seorang keluarga ngapa-ngapain keluarganya gitu. Ya. Biasa-biasa aja. Pokoknya ikut pramuka and stay safe kan. Ya. Itu promosi IG. Hah? IG promosi. Oh, Oh iya boleh. monggo dari yang ini dulu. Enggak, saya followernya masih sedikit. Kak. Follow Instagramnya namanya Subanu Art udah. Oh Ya, ya. Subanu Art. Follow Alhamdulillah. aja. Ini yang tengah mangga awan gula. Apa ya Instagramnya yang itu aja, yang teman aksara. Jadi teman aksara tuh di kloter 5. Si top on. Di kloter 5 mau buka bonus besar-besaran, terus mau adain diskon besar-besaran. Jadi jangan lupa follow sebelum kloter 5 nya ditutup. Ya. Kalau
Kalau Ivan emang dia nggak punya usaha. Iya, jadi jadi udah. Berhubung belum punya online shop, jadi punya. follow YouTube-nya Ivan Cok. Follow Sobat Cinema ya. Oi, Itu punya kamu kan? kita Punya aku. Kita. Ada Kak Ivan juga punya YouTube namanya Ivan Ivan Maulana. Ivan Lim ya? Apaan itu kan? Ivan Leo. Oh, Ivan Oh, Leo. iya. Polio emang ada. Ada kayaknya. Tahu? Terus jangan lupa follow juga Instagram Pramuka SMA. Mancil. Pramuka underscore Mancil. Nggak tahu. Mancil. Juga jangan lupa follow Instagramnya Aldian Aceh apa sih? Oh, Aldian. Aldi Aceh 86. Aldi Aceh 86. Harusnya Aldi Aceh Yakin langsung 69. blok ya? Aduh, Cuma parah. 86 jadinya. Aldi Aceh 86. Nah, seperti itu teman-teman. Dari sini aja mereka udah kayak gampang akrab ya. Jadi kalau kalian bisa ikut pramuka itu tenang aja gitu. Kenapa tepuk tangan? Tidak akan akrab. Kenapa tepuk tangan? Ya udah ditunggu aja gitu. Itu bukan akrab, itu berantem itu. Ya, jadi buat kalian nih yang buat pengen masuk ke pramuka, silakan kontak mereka atau ke teman-teman kalian yang kebetulan di SMA Necis ini ikut pramuka, bisa kontak langsung ke dia, nanti bisa ikut bareng sama mereka di sini. Ya. SMA kita kerja bareng-bareng di sini, kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan mengikuti organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Seperti itu aja yang bisa kita obrolkan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila kita ada kesalahan dari kata. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Habis. Udah 2 menit itu. 27.